Halo, namaku Ned. Aku berusia 18 tahun, dan aku hanya orang biasa. Satu-satunya hal yang membedakanku dengan orang lain adalah kakakku, Kaden. Dia seorang jutawan. Keren kan? Petualangan kami berdua akan menjadi kisahku kali ini. Kaden telah menyiapkan kejutan untukku saat liburan terakhir kami. Dia menelponku di tengah malam dan menyuruhku untuk berkemas. 1 jam kemudian kami berada dalam sebuah pesawat. Aku tidak tahu kemana kami akan pergi. Saudaraku sangat suka membuat jebakan, jadi aku merasa agak khawatir. Dia bahkan membayar awak pesawat untuk bermain bersama kami. Kemana kita akan pergi? Dan mengapa Bucklet mengatakan nama pilot kita adalah Jack Sparrow? Oh, kamu berbicara tentang Kapten Jack Sparrow? Hei, aku serius. Jangan menjadi orang yang terlalu menyebalkan deh. Kita sedang menuju Karibia. Ah, kamu pasti bercanda lagi kan? Tapi, Kaden tidak bercanda kali ini. Kami benar-benar mendarat di Kuba. Sebuah kapal pesiar sewaan di Marina San Fugos sudah menunggu kami. Abangku tidak ingin mengajak kru untuk pergi bersamanya, jadi aku yakin ini adalah perjalanan untuk 2 orang. Aku membayangkan kami akan berlayar di Karibia seperti para perompak. Namun dalam perjalanan, 2 temannya ikut bergabung dengan kami, dan aku sadar bahwa aku sengaja diajak untuk menemaninya. Ini adalah tipikal akhir pekan biasa untuk abangku yang berusia 33 tahun. Tapi tidak denganku. Aku merasa seperti anak kecil di pesta orang dewasa, di mana mereka membiarkanku mencoba alkohol saat ibu sedang tidak melihat. Alih-alih alkohol dan wanita cantik dengan balutan bikini yang Kaden kenalkan kepadaku. Kami bepergian ke arah barat daya sepanjang pantai Karibia. Setelah seharian di laut, alkohol pun sudah habis, dan Kaden memutuskan untuk mengisi ulang di Pulau Cayo Largo. Teman-temannya dan 4 model juga turun untuk pergi berenang di pantai lokal yang terkenal. Ketika tiba waktunya untuk kembali berlayar, ternyata mereka menyewa kamar di hotel setempat. Mereka tidak akan melanjutkan perjalanan bersama kami. Aku tidak mengerti bagaimana seseorang bisa mengabaikan sebuah kapal pesiar demi sebuah hotel. Kamu akan mengerti ketika kamu dewasa. Aku sudah dewasa. Benarkah? Luar biasa, maka aku akan berbicara kepadamu layaknya seorang pria. Ada 10 gadis yang tersisa di kapal pesiar. Itu berarti setiap orang membeli 5 untuk dirinya sendiri. Sepakat? Oke, aku tidak mengerti mengapa kami harus membagi para gadis. Mengapa kita tidak berbicara dengan mereka semua saja? Tapi aku pura-pura setuju. Aku benar-benar ingin abangku menganggapku sebagai orang dewasa dan sepantaran. Sekarang adalah petualangan kami, dan aku ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan Kaden. Hei nak, bisakah kamu membuka champagne untuk kami? Bisa saja, tetapi mengapa kalian tidak memintanya pada Kaden? Kaden sudah membuka champagne untuk kami hari ini. Kami ingin kamu membukanya. Sepertinya mereka mencoba mempermalukanku. Mukaku memerah sampai ujung jari. Mereka semua terus mengulurkan gelas padaku seperti tidak ada orang lain yang minum di kapal pesiar. Mereka tidak akan membiarkanku pergi. Dan abangku sepertinya sengaja pergi untuk naik ke bagian kemudi bersama gadis-gadis lain. Oh, bisakah kamu memakaikan tabir surya padaku? Cuaca di sini sangat panas. Aku bahkan tidak sempat untuk menyetujui karena para gadis berbikini ini langsung berbaris di sekitarku. Aku mengambil tabir surya dan menuangkannya ke tanganku. Tapi masih belum berani untuk menyentuh punggung seorang gadis. Aku belum pernah melakukan ini dengan gadis manapun. Jika ini adalah kesempatanku, aku takut aku malah mengacaukannya. Tiba-tiba terdengar suara goresan yang tajam. Kapal persiar ini mulai oleng. Semua orang jatuh ke lantai. Aku nyaris terjatuh, tapi tidak bisa membayangkan para gadis yang memakai heels. Aku bergegas membantu mereka ketika tiba-tiba terdengar teriakan Kaden dari ruangan kontrol kemudi. Pegangan, kapal kita kandas. Aku langsung meraih pegangan pintu kabin, dan para gadis berpegangan padaku. Aku tidak pernah melihat begitu banyak kehidupan yang tergantung padaku. Aku mulai berpikir tentang heroik dengan menyelamatkan gadis-gadis dari kapal pesiar yang tenggelam ini. Pada saat itu, abang menepuk pundakku dan berkata bahwa bahaya telah berlalu. Untunglah, tapi kami terjebak dekat pulau tak berpenghuni. Aku bertanya pada Kaden apa yang akan kita lakukan sekarang. Tetapi dia mabuk. Dia tidak terlalu peduli dengan nasib kapal. Omong kosong, aku sudah menelpon tim penyelamat, mereka akan sampai besok. Besok? Jadi kita akan berada di sini sepanjang hari? Apa yang kau khawatirkan? Ikan. Mereka punya banyak makanan dan alkohol. Bawa gadis-gadis itu ke pulau. Tapi itu pulau tak berpenghuni, pantai liar. Tidak masalah. Cepat bawa gadis-gadis itu ke sana.
Ide yang luar biasa. Seolah-olah para model lebih suka menghabiskan waktu selain di kapal pesiar mewah, namun di sebuah pantai liar. Tampaknya aku bukan satu-satunya yang marah dengan Kaden. Aku tidak tahu persis pulau apa itu, tapi itu jelas tidak ada orang di sana. Kami mencoba meminta bantuan, tapi tidak ada yang datang. Hanya ada iguana. Sudah waktunya untuk menjadi pahlawan lagi. Kadal-kadal datang entah dari mana dan mengganggu para gadis, meminta makanan. Aku harus mengusirnya. Aku memberitahu para gadis bahwa aku telah mengusir semuanya. Dan hal ini berpengaruh signifikan terhadap reputasiku. Menjelang malam, aku menjadi lebih populer daripada Kaden. Kami mengobrol sepanjang malam. Aku menceritakan kepada mereka semua cerita horor yang ku ketahui. Kemudian, kami mulai bermain Truth or Dare. Gadis-gadis itu memberitahuku semua rahasia tentang mereka. Ketika kami akhirnya meminum semua persediaan minuman, mereka mulai berani satu sama lain untuk make out denganku. Dan pagi datang menjelang, dan aku tertidur dengan sangat bahagia. Aku hampir berteriak karena terkejut. Dari mana pria tua ini datang? Kenapa dia tersenyum? Aku langsung lompat berdiri. Hei anak muda, apa kamu lelah? Ada banyak wanita di sini dan kamu hanya sendirian. Apa yang sedang kau bicarakan? Ya, kamu sedang syuting film kan? Film apa? Kapal kami tenggelam dan sedang menuju regu penyelamat. Bagaimana Anda bisa sampai di sini? Dengan kapal dan para turis. Aku seorang pemandu wisata. Tapi ini pulau terpencil. Ya benar, ini pulau terpencil. Ini adalah Pulau Iguana, tujuan wisata yang sangat populer. Aku harap kamu tidak membahayakan para iguana. Mereka dilindungi oleh hukum Kuba. Aku terkejut. Jadi selama ini kami berada di pulau yang dikunjungi banyak wisatawan setiap harinya. Lalu mengapa tim penyelamat tidak segera datang? Mereka seharusnya melindungi iguana dari manusia. Berbekal pertanyaan ini, aku menghampiri Kaden. Tapi, penyelamat apa? Bukankah kita di Cayo Largo? Oh, di mana gadis-gadis itu? Kaden bahkan belum menelpon regu penyelamat. Aku tidak pernah malu akan abangku, tapi pada saat yang sama, aku memang bersenang-senang. Jadi, siapa di antara kami yang benar-benar dewasa? Terima kasih pada Pak Liam karena telah mengizinkan kami dan para gadis untuk menumpang di kapal turisnya. Petualangan ini membuat kami sangat dekat hingga beberapa gadis memberiku nomor mereka. Ini benar-benar terjadi padaku. Yah, sekian ceritaku. Terima kasih telah mendengarkan. Oke, cerita kedua. Hai semuanya, aku Chris. Aku selalu dikelilingi oleh wanita cantik dan para pria yang iri padaku karena aku memiliki pekerjaan impian. Tapi aku bukan bintang rock atau aktor Hollywood. Aku hanya menghirup bau para gadis untuk sejumlah uang. Aku akan menceritakan runtutan peristiwa ini. Kisah ini dimulai saat aku gagal ujian masuk perguruan tinggi. Aku berjalan pulang. Aku tidak tahu bagaimana cara menyampaikan kabar buruk ini kepada orang tuaku. Sepanjang jalan, aku mengambil brosur yang dibagikan oleh seorang pria. Tiba-tiba terlintas dalam benakku bahwa aku mungkin bisa membagikan brosur juga. Selama 1 minggu, aku merasa depresi. Aku menghabiskan waktu di depan komputer, minum soda, dan makan keripik. Aku akhirnya memutuskan untuk menenangkan diri. Aku membuka situs pencarian kerja dan mulai mencari kerjaan. Aku akhirnya mendaftar untuk wawancara di sebuah perusahaan farmasi. Pada saat itu, aku tidak memahami apa tugas pekerjaan itu. Ketika aku mencari di Google, aku menemukan bahwa mungkin aku harus berdiri di jalur konveyor dan memeriksa sejumlah tablet yang tak terbatas. Sangat menyenangkan. Dan pagi berikutnya, aku tiba di kantor. Aku diminta mengisi beberapa kuesioner dan menjalani sebuah wawancara standar. Mereka tertarik pada rekam medisku, terutama tentang kemungkinan aku mengalami hiperosmia, peningkatan kepekaan terhadap bau. Ketika seseorang memiliki hiperosmia, mereka dapat mencium lebih baik daripada orang lain. Jadi, mereka menawariku pekerjaan yang menarik. Dengan sebuah masa percobaan, posisi itu disebut tester deodoran. Tugasku adalah mencium stopless aroma dan mendefinisikan aromanya. Aku akan mengatakan hal-hal seperti aroma ini mengandung aroma teh hijau atau seperti udara perkebunan di Sri Lanka setelah hujan. Pada akhirnya, aku dianggap sebagai kandidat yang cocok. Jadi, aku mendapatkan pekerjaan itu dan seperti berada di surga. Karena aku dan 5 rekan lainnya dengan kemampuan yang sama harus mengendus ketiak gadis-gadis cantik selama berjam-jam dan rentang waktu yang tertentu.
Tidak mungkin sebuah mesin meniru indera penciuman manusia karena peneliti harus mengevaluasi hasilnya. Jadi, penguji manusia menentukan seberapa baik deodoran untuk menutupi bau keringat, tergantung pada aktivitas fisik, durasi, dan faktor lainnya. Selama 24 jam, gadis-gadis itu menjalani pelatihan layaknya astronot. Mereka berenang di kolam renang, berlari di atas treadmill, mengangkat beban, ditempatkan pada kondisi suhu yang berbeda, tidur, meminum banyak air, dan mencoba makanan yang berbeda. Setelah pelatihan selesai, giliranku untuk melakukan pekerjaanku. Karena aku harus memeriksa seberapa efektif deodoran ini menutupi bau keringat dan bagaimana aromanya tercium dalam keadaan yang berbeda. Setelah tes, aku mengisi laporan dan aku merasa seperti pahlawan super dengan kemampuan membauiku yang keren. Pada awalnya, aku merasa canggung karena harus mengendus orang lain. Tapi ketika para wanita yang berdiri dalam barisan dengan tangan terangkat tersenyum padaku, aku menyadari ini adalah pekerjaan impianku. Aku mengendus seorang gadis dan dia terus menurunkan lengannya karena dia merasa geli. Aku mencoba mengangkat tangannya untuk menciumnya lagi. Dan dia hanya tertawa. Tawanya sangat menular. Dan begitulah cara aku bertemu dengan pacarku, Samantha. Pekerjaan ini terasa seperti pesta. Dan kupikir, aku telah menemukan jalanku. Teman-teman yang masuk perguruan tinggi iri padaku. Mereka akan terus bertanya tentang pekerjaanku, di mana aku selalu dikelilingi oleh wanita cantik dan dibayar dengan gaji yang tinggi. Apa yang bisa lebih baik? Tentu kadang Samantha merasa cemburu, tetapi itu hanya pekerjaan dan tidak lebih. Ya, pekerjaan impianku. Jadi, di mana kamu bekerja? Apakah itu pekerjaan impianmu? Atau apa pekerjaan impianmu? Tulis itu di kolom komentar ya. Terima kasih.